jangan dicontoh karena ini keliru. Tidak banyak sinar. Ini deter dewe apa Deter dewe. Deter dewe. Pokoknya ini eksperimen. Jadi maksudnya gini kok, ini awalnya sebenarnya kan nggak ada pikiran, nggak punya pikiran untuk bikin kayak gini. Tapi tiba-tiba teman-teman komunitas ini kok ya sambat, pada ngeluh lah, cari sembako, cari apa, lalu saya bilang kalau kita modelnya kayak gitu terus nanti mental kita jadi rusak kalau cuman dikit-dikit golek sembako itu kan. Nek gawe sembako dhewe kan luwih apik. Kan mendingan kita berpikir mencari jalan baru yang Bukan mencari, membuat jalan baru. buat jalan baru gitu ya. Walaupun mungkin ya nggak bisa hasilnya kita lihat dalam 1-2 hari, 2-3 minggu itu ya nggak bisa. Harus kita ini kan ya sabar. Kita nikmati prosesnya gitu, seberapa betah kita dengan proses itu. Ini yang atas apa? Yang atas ini tomat sama cabai, sawi sama cabai. Dan sama ini juga kurang sinar juga ya, karena cabai kan butuh sinar yang cukup intens. Nah, kurang. Lalu akhirnya jadi medan eksperimennya tuh di situ. Jadi gini, sahabat-sahabat geng ini eksperimen yang lain dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Misalnya ya di channel sebelumnya sahabat-sahabat geng itu bisa menikmati kita ngomong soal lagu-lagu Geng Kobra, soal buku-buku terbitan kita ya di LKIS. Nah ini pada sisi yang lain kita juga, nah kalau ini masih sangat eksperimen, masih sangat baru. Kita mencoba membuat bercocok tanam dengan polybag dan tidak kurang dari 30 orang kita ikut sertakan. Berarti kira-kira sudah berapa ratus tanaman ini yang 2000 kita nanam khusus untuk tomat dan cabai itu 2000 pohon. Lalu kan teman-teman kan bingungnya gini ketika kita lemas, nanti kalau sebanyak itu udah masing-masing orang nanam 50 pohon satu orang, itu kalau panen gimana? Ya panen tak beli, saya bilang. Saya yang beli. Nanti kita cariin cara buangnya seperti apa, itu urusan yang lain. Tapi yang penting kita jangan di dalam situasi corona itu ya, kita jangan istilahnya, jangan merasa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Selalu betul. pasti ada jalan kalau kita mau membuatnya. Iya. Iya toh. Karena kita kan dibutuhkan orang-orang kreatif juga, dibutuhkan ini ya orang menginisiasi lah. Apapun bentuknya, jangan dulu berpikir hasil. Kan hasil itu carry. Tapi hasil itu belakangan lah. Kalau kita mau kreasi apa yang kita pikirkan aja juga, insya Allah suatu ketika ya ada. Masa kita mau dikit-dikit mau ngeluh minta sembako dikit-dikit. Yang ini deteran ya. Ini dederan ini kangkung. Kangkung. Dederan kangkung. Ini cabai, dederan cabai. Cukup itu, nanti kita lanjut di sana. Oke. Kita sekarang ada gazebo di belakang rumah. Ya toh. Gazebo iso nongkrong. Lagi tadi kira-kira 3 hari yang lalu. Ya. Di sini juga ada ayam. Ayam apa ini? Ayam hutan Sumatera. Ayam hutan Sumatera. Geng. Ini ada ayam hutan Sumatera. Koyo pitik kate. Kayak pitik kate ta.
Ya tadi itu apa? Ya karena merasa butuh ini sih ya, butuh. Gimana caranya kita bikin jalan baru yang saya kira mungkin banyak orang melalui jalan ini, tapi kan eksperimen itu bisa macam-macam toh. Ya, ya. Masa kita nggak perlu ngomong hasilnya kalau ngopo nanti berhasil atau enggak. Yang namanya eksperimen itu kan sifatnya ijtihad, kita berijtihad dong, keliru aja dapat pahala. Yang penting ini kreatif boleh, memang harus kreatif, artinya di kepala kita itu kreatif, tapi kreatif tidak akan terjadi menjadi sesuatu kalau tidak dimulai dari langkah awal. Ya. Kasih keberanian untuk melangkah awal. Nah itu masalahnya keberanian. Tidak banyak orang yang misalnya mau berani untuk melangkah. Aku melangkah. Karena kadang-kadang mereka mikirnya belum apa-apa udah ke depan. Sebenarnya kreatifnya udah ada, ini habis ini kita akan begini, jadinya begini, jadi konsep, jadi ini, tapi nggak pernah melangkah. Enengen adanya akhirnya di pikiran. Dan makanya ketika kita melangkah, berani melangkah, nah itu. Nah kan itu yang kita lakukan misalnya ketika sebetulnya di kampung ini, misalnya di Bintaran Wetan misalnya ini, di kampung yang kita tinggal ini. Ini sebentar, ini tanggal berapa ya? 2 Juli 2 Juli tahun 2020. 2020. Sore ini jam maghrib lah. Oke. Nah terus ini di kampung Bintaran. Lah itu kan kalau saya berpikirnya begini, sesungguhnya kan di lingkungan kita itu banyak ya yang bisa kita kreasi untuk bernilai ekonomis. Cara kasarnya itu jadi duit. Tapi gimana kan itu seringkali nggak. Ya saya bilang, saya ingin ambil contoh misalnya ketika teman-teman di Maturka misalnya sudah mau dengan nanam pohon lewat polybag ini, kita tinggal nunggu hasilnya. Dalam misalnya perkiraan kita Juli, Agustus, September udah bisa nih, atau Agustus sudah bisa panen. Agustus paling nggak sudah bisa panen. Nah, lalu tapi kan masih ada di sini yang bisa dimanfaatin dan itu gratis. Saya bilang kenapa kita nggak bikin pupuk kompos? Pupuk kompos ya. Suatu ketika kita bisa bikin, kita syuting lagi nanti geng cara membuat pupuk komposnya seperti apa. Tapi di sini misalnya bahan dasarnya aja sudah dari daun-daun bambu kering. Yang tersedia sangat banyak. Kebetulan Bintaran ini pinggir kali, ya kali ini with ring, banyak bambu, jadi daun-daun yang jatuh itu banyak sekali. Ya, lalu humusnya karena yang gembur itu kita ambil dari bawah pohon, di bawah pohon bambu itu. Nah kan tinggal komposisinya kita selang-seling. Pertama tanah mungkin sedikit, lalu kasih istilahnya olahan daun yang sudah dikasih booster IM4 itu, bungkus lagi dengan tanah, kasih lagi daun sampai terakhir humusnya itu tutup pakai plastik, kasih bagor, kasih karung gitu, simpan 3 bulan. Ya kayak fermentasi gitu. Nah dibuat fermentasinya, nanti setiap bulan kan kita cek seperti apa perkembangannya. Itu ternyata di Tokopedia bos, di OX, di Tokopedia, pokoknya di situs-situs penjualan online, maksud saya di situs-situs penjualan online itu per kilo dijual antara 3.000 sampai 5.000. Luar biasa loh gini. Artinya banyak kalau kita bicaranya angka uang itu di sekitar kita yang sebenarnya bisa menjadi uang. Iya, artinya kalau kita setuju era sekarang, era monetisasi, bagaimana memonetizekan segala sesuatu itu sebetulnya kata kuncinya kan di kreativitas. Ya. Anak-anak muda sekarang itu lebih kreatif dari generasi saya, misalnya generasinya Mas Joko ini ya. Mereka punya kesempatan ya, teman-teman generasi milenial sekarang itu jauh sebetulnya lebih memiliki potensi, punya kesempatan untuk istilahnya meng-create apapun yang sesungguhnya mereka inginkan.
mereka bayangkan gitu, karena apapun hari ini ditonton orang kok. Nah, itu. Jadi masa dari corona ini tidak perlu sambat. Kalau sambat semuanya berhenti ya memang semua berhenti. Ya. Artinya stagnan, pause. Tapi kemudian berhenti itu harus ada yang jalan di sisi yang lain dengan keberanian. Ya, kuncinya itulah, jangan takut salah, jangan takut kemudian nanti kalau nggak panen gimana, rugi dong kita, nggak bisa. Loh ya, yang namanya orang uji coba itu pasti ada gagalnya. Gagal aja kita sebetulnya dapat pembelajaran kok. Apalagi nanti ada hasil yang bisa kita petik. Ya. Kita pasti punya perasaan, kok ternyata saya yang misalnya nggak punya latar belakang, nggak pernah ngurusin dunia pertanian, bisa kok membibitkan sendiri, walaupun mungkin sebiji sawi misalnya. Kayak saya dibilang saya pamannya pribadi saya Kobra, saya bisa nyanyi gini ibu saya ini itu penyanyi mengwani nyanyi, artinya indah ya ndak bisa indah tapi berani ya yang. Ya tapi Geng Kobra tetap bagus kok lagu-lagunya. Jangan percaya kayak gini mah cuman merendahkan diri sebenarnya enggak. Iya, tapi keberanian. Yang penting itu keberanian. Ya apapun kalau kita ada berani, nanti jangan takut salah. Yang penting jangan nyasar sara dan lain-lain itu. Oh ya. Artinya kreativitas apapun itu. Ya kita ini lah, kita sesuai dengan dalam koridor ketimuran kita ya. Ketimuran. Ngapain kita nyalain orang? Kita sendiri belum tentu bener. Iya enggak, Geng? Yes. Ini kopinya di sana, itu dari sana. Punya nanti aja ini. Ini kalau dalam channel kita ini, channel kolaborasi, ini channel ini apa? Yang ini masuknya ini obrolan sana sini. Kemarin kita di episode yang sebelumnya juga kan teman-teman sudah lihat toh, sahabat-sahabatnya sudah pernah melihat misalnya lagu apa, obrolan tentang Geng Kobra yang pasti nanti akan berlanjut lagi dengan membedah judul-judul lagu Geng Kobra, juga sudah ngomongin soal buku ya, penerbitan buku yang nanti produk-produk bukunya juga akan kita bedah satu persatu. Banyak banget Geng itu yang bisa kita pelajari dari itu juga semua. Lalu nanti juga ada kopi, karena juga kebetulan kita punya eksperimen juga dodolan jualan kopi juga, dan kita menggerakkan juga dunia literasi, dunia keaksaraan itu akhirnya nanti kita bisa banyak yang bisa kita obrolkan di sini. Tentu kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Geng juga tertarik, bisa kok minta kita untuk ngobrol bareng sama sahabat-sahabat Geng yang dimanapun. Ayo, hari kapan kita bisa datang, atau sahabat-sahabat Geng bisa ketemu kita di Jogja, ayo kita ngobrol. Apapun, mau ini namanya obrolan sana sini, mau ngomong apa aja bisa. Tuh. Ini kebetulan kita di Piungan ini persis di depan sekretariatnya Maturka. Masyarakat Turut Kali. Ya. Yang satu ketika nanti teman-teman akan bisa lihat film video bogohnya. Iya. Oke. Tukang gogoh iwak. Tukang bogoh iwak. Menangkap ikan di kali dengan tangan kosong sambil menyelam. Gitu Geng, oke ya. Tunggu terus menerus episode berikutnya dari kami berdua ini. Saya Fikri dan Mas Joko Geng Kobra.